Bab 1686, Su Jing akhirnya di sini. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Ren Zong dan Liu Hongguang akan dapat memblokir serangannya tepat waktu meskipun dia cepat dengan serangannya. Dia yakin keduanya pasti sudah siap. Kalau tidak, mustahil bagi mereka untuk menghubunginya tepat waktu dan memblokir serangannya. Ketika Su Chen memikirkan hal ini, dia mengatupkan giginya karena marah. Dia membenci ini. Dia benci bahwa dia tidak bisa membunuh Li Feng untuk membalaskan dendam cucunya. Sementara itu, para penonton yang dibuat bisu oleh Su Chen yang menyerang Li Feng juga sadar kembali dan membuat keributan. Bukankah Grand Elder of Rising Sky Mansion terlalu sombong? Banyak orang menatap Su Chen dengan marah. Sebagian besar dari orang-orang ini berasal dari sekte lain dan pembudidaya tanpa sekte. Namun, ada juga sekelompok orang dari Rising Sky Mansion yang merasakan panas membara di wajah mereka. Tidak peduli apa, aturan pertempuran peringkat langit yang meningkat telah dengan jelas menyatakan bahwa pembunuhan dan kematian diperbolehkan. Itu bukan masalah jika seseorang telah meninggal. Jika seseorang tidak dapat menerima kehilangan, ia bahkan tidak boleh berpartisipasi sejak awal. Karena seseorang telah memutuskan untuk berpartisipasi, seseorang harus dapat menerima kehilangannya. Sebagai anggota dari Rising Sky Battle, mereka merasa malu dengan tindakan Grand Elder mereka juga ketika mereka melihat dia mengabaikan aturan dari Rising Sky Ranking Battle dan tidak dapat menerima kekalahannya. Begitu banyak orang telah meninggal sebelumnya, dan Su Chen tidak bertindak seperti ini. Namun, dia benar-benar melanggar aturan ketika cucunya meninggal. Banyak orang mengejeknya. Tepat sekali. Sebelumnya, ketika cucunya membunuh pembudidaya tanpa sekte itu, dia masih tersenyum cerah. Dia tidak berpikir cucunya melampaui batas sama sekali. Sekarang cucunya meninggal, dia bahkan tidak berpikir dua kali sebelum melanggar aturan. Jelas dia hanya peduli pada kehidupan cucunya dan mengabaikan kehidupan semua orang. Begitu banyak untuk menjadi Grand Elder dari Rising Sky Mansion, Petui. Jika berita ini menyebar, itu hanya akan mempermalukan Rising Sky Mansion. Para penonton berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka tidak lagi berhati-hati dengan kata-kata mereka ketika mereka berbicara tentang Su Chen dan mengatakan apapun yang muncul di pikiran mereka. Tindakan Su Chen sebelumnya jelas membuat marah orang-orang yang hadir di tempat kejadian. Elder Su, Anda adalah Grand Elder dari Rising Sky Mansion, mengapa Anda tidak memutuskan sendiri bagaimana Anda akan menyelesaikan ini? Ren Zong berkata dengan acuh tak acuh sambil menatap Su Chen. Meskipun nadanya tenang ketika dia berbicara, matanya bersinar dingin. Seolah-olah dia tidak keberatan melawan Su Chen jika tindakan Su Chen selanjutnya tidak memuaskannya. Elder Su, saya setuju dengan wakil Mansion Master Ren. Liu Hongguang menatap Su Chen dengan tatapan membunuh. Ini adalah kesempatan baginya untuk mengesankan Li Feng, tidak mungkin dia akan melewatkan kesempatan ini. Apalagi Su Chen memang salah dalam hal ini. Liu Hongguang dan Ren Zong hanya menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tatapan tajam melintas di kedalaman mata Su Chen ketika dia melihat Ren Zong dan Liu Hongguang menekannya. Namun, dia tahu dia salah dalam hal ini sehingga dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan kebencian dan kemarahan di hatinya sebelum dia menangkupkan tangannya di dekat dadanya saat dia menghadapi Ren Zong dan Liu Hongguang. Saya sejenak kehilangan akal ketika saya melihat cucu saya meninggal. Itu sebabnya saya bertindak seperti yang saya lakukan. Sekarang saya memikirkannya, saya benar-benar salah. Namun, karena Li Feng tidak terluka, bisakah kita mengabaikan masalah ini begitu saja? Su Chen berkata dengan rendah hati dengan suara rendah. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak seperti ini. Hahaha. Pada saat ini, Duan Lingtian tertawa keras sebelum Ren Zong dan Liu Hongguang bahkan dapat membalas Su Chen. Dia tertawa terbahak-bahak bahkan sampai ada air mata di sudut matanya. Kau bilang aku tidak terluka. Sebelumnya, jika bukan karena wakil Mansion Master Ren dan Penatua Liu yang bertindak tepat waktu, saya khawatir saya akan menjadi hantu karena Anda, Penatua Su. Hanya karena kamu mengakui bahwa kamu salah, kamu ingin kami mengabaikan masalah kamu yang melanggar aturan ini. Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, ekspresi wajahnya menjadi lebih dingin. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Nak, lebih baik kamu diam jika kamu tidak ingin mati. Pada saat ini,
transmisi suara Su Chen yang dingin dan mengancam terdengar di telinga Duan Lingtian. Bodoh! Duan Lingtian segera menegurnya ketika dia mendengarnya. Kamu berada dalam situasi seperti ini, dan kamu masih berani mengancamku melalui transmisi suara. Begitu banyak untuk kehormatan Grand Elder of Rising Sky Mansion. Petik 2. Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, selain Renzong dan Liu Hongguang yang ekspresinya berubah menjadi serius, kerumunan orang juga menjadi keributan. Terlepas dari orang-orang dari Rising Sky Mansion, orang lain memandang Su Chen dengan lebih dingin sekarang. Dalam keadaan seperti itu, kebanyakan orang akan mendukung yang tertindas. Dalam situasi ini, Duan Lingtian jelas diunggulkan. Penatua Su, mohon minta maaf kepada adik Li Feng dan potong salah satu anggota tubuhmu sendiri. Jika tidak, kami tidak hanya akan mendiskualifikasi orang-orang dari Rising Sky Mansion dari berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat, tetapi kami juga akan memutuskan salah satu anggota tubuh Anda atas nama Anda, kata Liu Hongguang dingin kepada Su Chen saat dia mengambil langkah maju. Ini adalah hasil diskusinya dengan Renzong. Sementara itu, ketika Renzong melirik Duan Lingtian diam-diam, dia menemukan ekspresi Duan Lingtian sedikit rileks. Dia tahu Duan Lingtian puas dengan keputusan ini, dan dia menghela nafas lega. Su Chen ngeri saat mendengar kata-kata Liu Hongguang. Akan mudah bagi Renzong dan Liu Hongguang untuk memotong salah satu anggota tubuhnya jika mereka bergabung. Dia tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Tidakkah kalian berdua berpikir ini sedikit berlebihan? Su Chen bertanya dengan suara dingin. Namun, Renzong dan Liu Hongguang mengabaikannya. Sebaliknya, mereka menatapnya dengan dingin untuk menunjukkan tekad mereka. Setelah melihat ini, Su Chen tahu tidak mungkin dia bisa keluar dari ini dan menyelamatkan anggota tubuhnya. Dia merasa terhina, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan sama sekali. Aku, Su Chen, akan mengingat ini, kata Su Chen dingin sambil menatap Renzong dan Liu Hongguang dengan saksama. Aku akan memotong salah satu anggota tubuhku sendiri. Namun, mustahil bagiku untuk meminta maaf padanya. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan memotong lengan kirinya. Pada saat dia mengulurkan tangan kirinya yang terputus, Renzong dan Liu Hongguang segera bergerak. Renzong menyerbu ke depan dan mengejutkan Su Chen, menyebabkan tindakannya melambat secara signifikan. Sementara itu, Liu Hongguang mengangkat tangannya saat sinar pedang biru muncul dari udara tipis dan menghancurkan lengan kiri Su Chen yang terputus. Selain darah, tidak ada yang tersisa dari lengan kirinya. Kamu, ekspresi Su Chen berubah sangat serius ketika dia melihat dua sosok yang mengancam telah kembali ke posisi semula hanya dalam sekejap mata, dan tidak ada kesempatan baginya untuk memasang kembali lengan kirinya karena itu benar-benar hancur. Dia tidak menyangka Renzong dan Liu Hongguang begitu kejam. Dia yakin dia bisa memasang kembali lengan kirinya bahkan jika dia telah memotongnya. Secara alami, dia akan membutuhkan lengan kirinya yang utuh jika dia ingin melakukan itu. Namun, lengan kirinya telah dihancurkan oleh Liu Hongguang. Ini berarti dia harus hidup dengan satu tangan selama sisa hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ketika para penonton melihat Su Chen kehilangan tangannya, mereka tidak hanya tidak merasa kasihan padanya, tetapi mereka bahkan menikmati kemalangannya karena dia hanya menyalahkan dirinya sendiri untuk ini. Kemarahan Duan Lingtian juga telah banyak mereda ketika dia melihat ini. Penatua Su, Anda menolak untuk meminta maaf kepada adik Li Feng. Anda benar-benar tidak ragu untuk membuat anggota Rising Sky Mansion didiskualifikasi dari pertempuran peringkat langit terbit. Anda harus tahu sebagai moderator dari Rising Sky Ranking Battle, itu baik dalam Penatua Liu dan kekuatan saya untuk melarang anggota Rising Sky Mansion berpartisipasi dalam pertempuran, kata Renzong dingin sambil menatap Su Chen. Ketika Su Chen mendengar kata-katanya, dia melirik 9 Ringmaster sebelum dia melirik orang-orang dari Rising Sky Mansion. Pada akhirnya, dia hanya mendengus sebelum dia naik ke udara dan berkata kepada orang-orang dari Rising Sky Mansion, ayo pergi. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, dia melirik Duan Lingtian dengan penuh kebencian sebelum dia bersiap untuk pergi bersama sekelompok orang dari Rising Sky Mansion. Suara mendesing. Pada saat ini, awan di langit di atas perangkat catur nimble berputar saat dua sosok muncul. Itu adalah dua pria muda. Satu berdiri di depan sementara yang lain berdiri di belakang. Pria muda yang memimpin mengenakan jubah hijau panjang.
Dia memiliki ekspresi jahat di wajahnya saat niat membunuh terpancar dari tubuhnya. Pria muda yang berdiri di belakangnya memiliki punggung bungkuk dan jelas merupakan anteknya. Saat kedua orang ini muncul, mereka menarik perhatian semua orang yang hadir di tempat kejadian. Mata banyak orang dari Rising Sky Mansion berbinar saat mereka berseru kaget, "Tuan Muda Mansion." "Ini Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion." Perhatian orang banyak terfokus pada pria muda yang tampak jahat yang berdiri di depan. Mereka semua bisa menebak dengan kasar siapa dia. Orang ini tidak lain adalah Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion. Su Jing tidak hanya tidak senang ketika dia melihat Su Jing, tetapi ekspresinya juga berubah serius. Sebelumnya, dia menolak untuk meminta maaf kepada Duan Lingtian karena dia tidak mau meminta maaf kepada pembunuh cucunya. Alasan lainnya adalah dia tidak berpikir ada anggota Rising Sky Mansion yang hadir memenuhi syarat untuk diperingkatkan di Rising Sky Ranking. 3 orang yang memiliki kemampuan untuk diperingkatkan di Rising Sky Ranking, termasuk cucunya, semuanya telah meninggal. Karena alasan ini, dia tidak berpikir akan ada banyak perbedaan bahkan jika anggota Rising Sky Mansion yang hadir di tempat kejadian didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam pertempuran ranking langit terbit. Tentu saja, bukan karena dia tidak memikirkan Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion. Namun, berdasarkan apa yang bisa dia lihat dari kemajuan Tuan Rumah Muda sebelumnya, bahkan dengan sumber daya besar yang diberikan kepadanya, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan cucunya, Su Ken. Apalagi cucunya sudah meninggal. Dia, tentu saja, tidak ingin melihat Tuan Muda Mansion berhasil masuk ke dalam Rising Sky Ranking karena ini berarti dia akan menjadi Mansion Master berikutnya dari Rising Sky Mansion. Dia tidak mau melihat ini terjadi. Karena cucunya tidak lagi memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah berikutnya, dia tidak ingin melihat tuan rumah muda menjadi tuan rumah berikutnya. Karena alasan ini, dia tidak peduli jika anggota Rising Sky Mansion didiskualifikasi dari berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Namun, tidak terlintas di benaknya bahwa Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion, Su Jing, tiba-tiba akan muncul tepat saat dia hendak membawa orang-orang itu pergi. Sekarang Su Jing ada di sini, dia tidak bisa lagi bertindak sesuka hatinya. Dia adalah Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion. Ketika Duan Lingtian mendengar diskusi di sekitarnya, tatapannya langsung beralih ke pemuda yang tampak jahat itu. Pria itu tidak lain adalah targetnya, Su Jing. Bab 1687, Su Jing memasuki cincin. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion, adalah target Duan Lingtian kali ini. Dia datang ke Rising Sky Ranking Battle di Rising Sky Mansion untuk membunuhnya guna menyelesaikan krisis yang dihadapi Han Suenai, yang dia anggap sebagai saudara kandungnya. Han Suenai tidak perlu lagi menikahi Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion jika dia telah meninggal. Surat perjanjian yang menyetujui pernikahan mereka juga akan dianggap tidak berguna pada saat itu. Hah, Grand Elder, apakah kalian semua pergi sekarang? Jangan bilang pertempuran Rising Sky Ranking telah berakhir. Su Jing memperhatikan Su Chen akan pergi bersama orang-orang dari Rising Sky Mansion saat dia muncul. Dia langsung berpikir bahwa Rising Sky Ranking Battle telah berakhir, menyebabkan dia panik. Faktanya adalah dia tidak beristirahat sama sekali saat dia bergegas menuju ke sini. Dia terlambat karena telah membuat terobosan ke panggung yang dia impikan sejak lama hanya beberapa hari yang lalu. Meskipun Su Chen tidak senang dengan penampilan Su Jing, dia tidak berani menunjukkannya dan hanya bisa menjawab dengan jujur, tidak, itu belum berakhir. Ini belum berakhir. Ketika Su Jing mengetahui bahwa pertempuran peringkat langit yang meningkat belum berakhir, warna kembali ke wajahnya saat dia bertanya dengan dingin, jika pertempuran peringkat langit yang meningkat belum berakhir, apa yang kamu coba lakukan, Penatua Agung? Dia bisa melihat Su Chen akan membawa anak buahnya dan pergi. Su Chen tidak tahu bagaimana menjawabnya dan sedang memikirkan bagaimana menjelaskan situasinya ketika seorang tetua dari Rising Sky Mansion memberitahu Su Jing tentang apa yang telah terjadi melalui transmisi suara. Su Jing langsung merasakan jantungnya tersentak. 3 pria dari Rising Sky Mansion sudah mati dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Apalagi salah satunya adalah Su Ken, cucu Su Chen. Su Jing tidak terlalu memikirkan 2 orang lainnya, tetapi Su Ken adalah murid dari Rising Sky Mansion yang bakatnya tidak kalah dengan miliknya. Selain itu, dia cukup kuat untuk menekan Su Jing juga.
Selain itu, jika dia tidak mengolah teknik iblis gelap yang melahap, dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Su Ken dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Seseorang yang dia anggap sebagai saingan kuat telah meninggal dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Apalagi dia dibunuh oleh seorang pemuda yang genap berusia 40 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak merasa bingung dengan ini? Meskipun dia merasa bingung, itu segera diliputi oleh kemarahan yang meningkat di dalam hatinya. Ketika dia mengetahui tentang apa yang telah dilakukan Su Chen setelah Su Ken meninggal, tatapan Su Jing menjadi lebih dingin ketika dia melihat Su Chen. Su Chen merasa seperti menjadi sasaran ular berbisa ketika Su Chen memandangnya. Pada saat ini, dia juga menyadari bahwa Su Jing pasti telah mengetahui apa yang terjadi sebelumnya. Grand Elder, apakah Anda pikir saya tidak akan muncul? Su Jing bertanya dengan dingin sambil menatap Su Chen. Tuan muda rumah, hari ini adalah hari terakhir untuk mencapai peringkat langit terbit, tetapi Anda tidak muncul setelah sekian lama. Saya pikir, Su Chen tidak berani kasar dengan kata-katanya karena dia salah. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Su Jing memotongnya. Bahwa aku tidak akan datang. Grand Elder, saya pikir lebih baik bagi Anda untuk meminta maaf kepada Li Feng. Jika tidak, jika saya didiskualifikasi dari pertempuran peringkat langit yang meningkat, Anda harus tahu konsekuensi apa yang menunggu Anda. Suara Su Jing dingin, dan mengandung sedikit ancaman. Sekarang setelah sampai pada ini, Su Chen tahu dia tidak punya pilihan lain. Meskipun dia tidak mau meminta maaf kepada pembunuh cucunya, dia tetap harus melakukannya. Seperti kata pepatah, manusia tidak bisa menang melawan keadaan. Jika dia terus menolak pada saat ini, itu berarti dia sengaja menyabotase kesempatan Su Jing untuk berpartisipasi dalam pertempuran Istana Langit yang meningkat. Dia akan dianggap sebagai orang berdosa di Rising Sky Mansion jika dia melakukan itu. Sebelumnya, dia berani bertindak arogan dan ingin membawa orang-orang itu pergi karena Su Jing belum datang. Sekarang Su Jing telah tiba, apalagi orang-orang dari Rising Sky Mansion mungkin tidak mau pergi bersamanya, bahkan jika mereka mau, dia masih tidak berani membawa mereka pergi. Su Chen menarik napas dalam-dalam sebelum dia melihat Duan Lingtian dan meminta maaf dengan tatapan dingin di matanya. Dihadapkan dengan permintaan maaf Su Chen, Duan Lingtian tetap tenang. Secara alami, dia tahu Su Chen hanya meminta maaf karena dia tidak punya pilihan lain. Jika Su Jing tidak datang, dia akan membawa anak buahnya pergi. Jika dia pergi lebih dulu, Su Jing tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat bahkan jika dia datang belakangan. Aku akan kehilangan kesempatan bagus untuk membunuhnya. Untung Su Jing berhasil tepat waktu. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika memikirkan hal ini. Tujuannya kali ini adalah untuk membunuh Su Jing, dia tidak peduli dengan yang lain. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik ketika mereka melihat Su Chen meminta maaf. Jangan bilang tetua agung dari Rising Sky Mansion ini benar-benar mengira dia adalah Master Mansion dari Rising Sky Mansion. Untuk berpikir dia tidak mau mengesampingkan harga dirinya dan membiarkan murid-murid dari Rising Sky Mansion didiskualifikasi dari pertempuran ranking langit yang meningkat. Dia pasti telah membuat keputusan setelah dia mempertimbangkan 3 orang dari Rising Sky Mansion yang telah meninggal dan Tuan Muda Mansion sepertinya tidak akan muncul. Saya setuju. Hanya melihat, begitu Su Jing tiba, dia segera meminta maaf dan dengan patuh. Para penonton berbisik di antara mereka sendiri. Diskusi mereka hanya berkisar pada Su Chen, dan itu membuat ekspresinya berubah serius. Jika mungkin, dia benar-benar ingin membunuh semua orang yang sedang bergosip ini. Pada akhirnya, kemunculan Su Jing yang tepat waktu dan permintaan maaf Su Chen membuat pertempuran peringkat langit terbit kembali ke jalurnya. Sementara itu, Duan Lingtian memperhatikan Su Jing akan memandangnya dari waktu ke waktu. Ada sedikit kejutan dalam tatapannya, tetapi sebagian besar berisi rasa dingin yang menakutkan. Meskipun Su Jing tidak peduli dengan kematian Su Ken, dalam keadaan seperti itu, sebagai tuan rumah muda, dia masih harus menunjukkan sikap memusuhi Duan Lingtian karena dia membunuh seorang murid dari Istana Langit yang meningkat. Jika dia berhasil membunuh Duan Lingtian, pamornya di Rising Sky Mansion pasti akan meningkat. Menurutnya, Duan Lingtian hanyalah batu loncatan baginya. Setelah Su Jing muncul, dia tidak buru-buru mengeluarkan tantangan. Segera setelah itu, Biksu Bunga dan Jing Suzi bergiliran memasuki ring, dan lawan yang mereka pilih dengan bijaksana mengakui kekalahan. Keduanya menjadi master cincin dengan kemenangan tanpa menodai pedang mereka.
Setelah Biksu Bunga dan Jing Suzi menjadi Tuan Cincin, kebanyakan orang mengalihkan perhatian mereka ke Su Jing, Tuan Muda Istana dari Istana Langit yang meningkat. Seharusnya giliran Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion untuk memasuki ring, kan? Betapa sombongnya, tidak disangka dia benar-benar menunggu Biksu Bunga dan Jing Suzi melakukan gerakan mereka terlebih dahulu. Saya pikir dia khawatir Biksu Bunga dan Jing Suzi akan menantangnya jika dia menjadi ring master terlebih dahulu. Pada saat itu, akan memalukan baginya jika dia dikalahkan. Petik 2. Berdasarkan kekuatannya, tidak mengherankan jika dia kalah dari Biksu Bunga dan Jing Suzi, kan? Bahkan jika dia berhasil menghindari keduanya sekarang, dia masih tidak akan bisa menghindari mereka besok ketika pertempuran peringkat langit yang meningkat secara resmi dimulai. Banyak orang berbisik di antara mereka sendiri. Kebanyakan dari mereka mengatakan Su Jing takut pada Biksu Bunga dan Jing Suzi. Ketika pemuda bungkuk yang berdiri di belakang Su Jing mendengar kata-kata mereka, dia mencibir. Kekuatan Tuan Muda Mansionnya saat ini tidak seperti sebelumnya. Su Jing, di sisi lain, sepertinya tidak mendengar kata-kata orang banyak. Hati Duan Lingtian tersentak ketika dia melihat pemuda dengan cibiran bungkuk. Bahkan Antek Su Jing sangat percaya padanya. Jangan bilang Su Jing memiliki pertemuan kebetulan selama 1 tahun ini. Wajar bagi Duan Lingtian untuk berpikir seperti ini. Bagaimanapun, Su Jing hanyalah seorang penggarap bela diri tahap suci awal yang dimurnikan setahun yang lalu. Bahkan jika Rising Sky Mansion merawatnya tanpa syarat apapun dalam 1 tahun ini dan memberinya sumber daya kultivasi terbaik, dia hanya akan paling banyak menerobos ke tahap Sein halus menengah. Jika dia baru saja menerobos ke tahap Sein halus menengah, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Biksu Bunga dan Jing Suzi. Meskipun Biksu Bunga dan Jing Suzi belum menembus ke tahap penguasaan suci yang dimurnikan, dengan kekuatan mereka, tidak banyak orang di tahap suci menengah yang menjadi lawan mereka. Di bawah tatapan waspada dari yang lain, Su Jing akhirnya melangkah keluar. Tatapannya langsung mendarat di Duan Lingtian, menyebabkan hati Duan Lingtian tersentak. Dia akan menjemputku. Itu akan sesuai dengan keinginannya jika Su Jing memilihnya. Dia akan dapat memecahkan masalah Suenai dengan sangat cepat jika ini masalahnya. Su Jing ingin menantang Li Feng. Pada saat ini, orang banyak juga memperhatikan tatapan Su Jing. Apakah dia pikir Li Feng lemah? Dengan kekuatan yang ditunjukkan Li Feng sebelumnya, dia pasti setara dengan Zhonggu, banyak orang menimpali. Dia pasti lebih dari setara dengan Zhonggu. Bahkan Biksu Bunga dan Jing Suzi mungkin tidak akan mampu bertahan dari ledakan dan gelombang kejut tadi. Namun, Li Feng berhasil bertahan. Ini berarti kekuatannya bahkan mungkin setara dengan Biksu Bunga dan Jing Suzi, tambah seseorang. Intinya adalah, fakta bahwa Duan Lingtian selamat dari ledakan sebelumnya telah sangat mengejutkan semua orang. Pada saat yang sama, itu memberi yang lain pemahaman yang lebih dalam tentang kekuatannya. Tidak ada yang memandang rendah dia lagi hanya karena dia belum berusia 40 tahun. Sayangnya, di bawah pengawasan yang lain, tatapan Su Jing hanya tertuju pada Duan Lingtian selama beberapa saat sebelum beralih ke Biksu Bunga dan Jing Suzi lagi. Dia ingin menantang Biksu Bunga atau Jing Suzi. Kebanyakan orang tercengang. Duan Lingtian, di sisi lain, merasa sedikit kecewa. Dia hanya melihat Li Feng sebelumnya, tetapi dia tidak menantangnya. Meskipun dia melihat Biksu Bunga dan Jing Suzi, itu tidak berarti dia akan menantang mereka, kata seseorang dengan jijik. Saya setuju. Saya pikir dia hanya melihat-lihat. Saya tidak berpikir dia akan memilih Biksu Bunga atau Jing Suzi sebagai lawannya, seseorang setuju. Ternyata, tebakannya benar. Tatapan Su Jing dengan cepat meninggalkan Biksu Bunga dan Jing Suzi lagi. Seperti yang aku harapkan, dengar, Su Jing pasti takut menantang Biksu Bunga dan Jing Suzi. Banyak orang memiliki ekspresi tahu di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ejekan saat mereka melihat Su Jing. Bab 1688, Membunuh Zhonggu dalam sekejap. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Setelah mendengar penghinaan dari sekitarnya, ekspresi sekelompok orang dari Rising Sky Mansion, selain Su Chen, berubah menjadi serius. Su Chen mencibir saat dia melihat siluet Su Jing. Menurut pendapatnya, karena Su Jing adalah seorang pengecut, akan lebih baik jika dia tidak berpartisipasi dalam Rising Sky Ranking Battle. Paling tidak, dia tidak akan mempermalukan Rising Sky Mansion. Secara alami,
dia hanya memikirkannya. Dia tidak berani menyuarakan pikirannya. Su Jing dan pemuda bungkuk di belakangnya adalah satu-satunya dari Rising Sky Mansion dengan ekspresi normal di wajah mereka. Setelah tatapan Su Jing meninggalkan Biksu Bunga dan Jing Suzi, itu menyapu melewati Yin Suzi, Yu Suzi, Biksu Anggur Daging, dan yang lainnya sebelum terkunci pada sosok acuh tak acuh mengenakan pakaian biasa dan membawa pedang terbungkus kain. Namun, matanya bersinar terang seperti bintang di langit malam. Zonggu, Su Jing akhirnya berkata saat dia memutuskan lawannya. Zonggu adalah salah satu dari 2 pembudidaya tanpa sekte paling kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran peringkat langit yang meningkat. Sebelumnya, orang banyak mengira Zonggu adalah pembudidaya tanpa sekte terkuat di bawah 50 tahun di distrik Rising Sky Mansion. Namun, karena Li Feng, persona palsu Duan Lingtian, mereka tidak lagi berpikir begitu. Li Feng telah membunuh Su Ken. Selain itu, dia bahkan selamat dari ledakan yang mengerikan itu. Ini membuktikan kekuatannya tidak kalah dengan kekuatan Zonggu. Terkadang, seorang kultivator tanpa sekte yang tidak dikenal hanya membutuhkan satu kesempatan untuk menjadi terkenal. Membuat nama untuk diri sendiri melalui satu pertempuran, adalah pepatah yang cocok dengan Li Feng, persona palsu Duan Lingtian, ya. Kerumunan tercengang ketika mereka melihat Su Jing memilih Zonggu sebagai lawannya sebelum mereka sadar satu persatu. Di distrik Rising Sky Mansion, rumor mengatakan bahwa Su Jing, tuan muda dari Rising Sky Mansion, dan Zonggu adalah musuh bebuyutan. Sepertinya itu benar-benar masalahnya. Petik 2. Tepat sekali. Ketika keduanya berada di puncak Pristine Saint Stage, mereka sudah bertarung sekali sebelumnya. Pada saat itu, Zonggu memenangkan pertempuran. Namun, sejak Su Jing telah menembus tahap Saint halus menengah, Zonggu tidak lagi cocok untuknya. Setahun yang lalu, Su Jing berada di tahap Saint halus awal. Meskipun dia pasti telah menerima sumber daya kultivasi yang hebat dari Rising Sky Mansion, dia pasti hanya menembus ke tahap Saint halus menengah. Dihadapkan dengan Zonggu yang juga telah menembus ke tahap Saint halus menengah, bukankah dia takut kalah dari Zonggu seperti sebelumnya ketika mereka berdua berada di puncak tahap Saint murni? Di distrik Rising Sky Mansion kami, hampir semua orang merasa Su Jing tidak sebanding dengan Zonggu ketika mereka berdua memiliki basis kultivasi yang sama. Jangan bilang Su Jing mencoba mengubah pendapat semua orang hari ini. Ada baiknya untuk percaya diri. Namun, terlalu percaya diri hanya menjadi sombong. Petik 2. Ketika kerumunan kembali sadar, mereka berbisik di antara mereka sendiri saat kata-kata mereka menyebar ke sekeliling set catur nimble. Bagaimanapun, Su Jing yang telah naik ke langit dan muncul di bidak catur di bawah kaki Zonggu, berdiri di hadapannya, mencuri pusat perhatian. Akankah Su Jing, tuan muda dari Rising Sky Mansion, dapat mengubah pendapat semua orang hari ini? Semua orang menantikan untuk melihat ini. Bahkan Duan Lingtian menantikan untuk melihat duel antara Zonggu dan Su Jing. Dia sangat menyukai Zonggu. Adapun Su Jing, dia adalah seseorang yang harus dibunuh Duan Lingtian. Jika terserah dia, tentu saja, dia ingin Zonggu mengalahkan dan membunuh Su Jing. Zonggu, kamu membunuh seorang murid dari Rising Sky Mansion-ku, aku akan membalaskan dendamnya atas namanya, kata Su Jing dingin sambil berdiri di hadapan Su Jing. Berhenti bicara omong kosong dan mulailah pertarungan. Zonggu berkata dengan acuh tak acuh. Jika Zonggu belum menembus ke tahap Saint halus menengah, dia mungkin merasakan sedikit ketakutan karena harus menghadapi Su Jing saat ini yang telah menembus ke tahap Saint halus menengah. Karena Zonggu telah menerobos juga, dia tidak takut pada Su Jing. Itu seperti yang dikatakan rumor. Dia tidak perlu takut pada Su Jing jika basis kultivasi mereka sama. Su Jing bisa dianggap sebagai saingan lamanya. Secara alami, dia tahu betapa kuatnya Su Jing. Sayangnya, tidak terlintas dalam pikiran Zonggu, bahkan dalam mimpi terliarnya, bahwa Su Jing saat ini benar-benar berbeda dari Su Jing sebelumnya. Ini karena dia mengolah teknik Devouring Dark Devil. Pada tahun lalu, meskipun Su Jing akan kembali ke Rising Sky Mansion untuk mengambil bagian dalam sumber daya budidaya yang besar di sana, dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar. Dengan alasan, melatih dan menguatkan dirinya, dia sebenarnya melahap darah vital dan esensi wanita muda. Pada tahun lalu, jumlah gadis perawan yang telah dilahapnya hingga berubah menjadi mayat kering berjumlah hampir 3 digit. Justru karena inilah basis kultivasinya meningkat pesat. Belum lama ini, dia telah menembus ke puncak tahap Saint halus.
Apa artinya berada di puncak tahap Sein halus? Itu berarti dia hanya selangkah lagi untuk memasuki Eminence Sein Stage. Di bawah tatapan waspada dari yang lain, begitu kata-kata Zongbu keluar dari mulutnya, tidak ada yang melihat Su Jing bergerak. Namun, area dalam radius 100 meter di sekelilingnya sepertinya sedang dilanda badai. Banyak orang, termasuk Duan Lingtian, bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Yang bisa mereka lihat hanyalah tornado yang berputar dengan kecepatan kilat muncul di dekat Su Jing. Hanya dalam beberapa saat, itu menyerang Zongbu seperti kelelawar keluar dari neraka. Kebanyakan orang mengira Zongbu akan dapat memblokir serangan itu ketika mereka melihatnya mengangkat tangannya untuk memblokir tornado yang datang. Siapa yang mengira saat Zongbu menyentuh tornado, tiba-tiba akan memberikan dorongan tornado. Kecepatannya meningkat sedemikian rupa sehingga menyebabkan langit bergetar sesaat. Pada saat ini, tornado tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang menakutkan yang telah menelan Zongbu. Pop, saat suara keras bergema di langit, di bawah pengawasan yang lain, kecepatan tornado mulai berkurang. Zongbu yang masih hidup dan menendang tadi meledak. Yang tersisa di langit hanyalah kabut darah. Dia sudah mati. Semua ini terjadi hanya dalam sepersekian detik. Itu bahkan tidak mengambil rentang napas. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, tercengang. Tinggi di langit, Ren Zong dan Liu Hongguang, yang menjadi moderator, bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka telah mendengar tentang Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion dan tahu bahwa bakatnya tidak dapat dianggap hebat. Bahkan dengan sumber daya kultivasi yang hebat dari Rising Sky Mansion, dia seharusnya paling banyak berada di tahap Sein halus menengah. Namun, mereka dapat melihat kekuatannya melebihi kekuatan pembangkit tenaga Sein Stage Intermediate Refined berdasarkan kekuatan yang baru saja dia tunjukkan. Pada saat tornado berputar lebih cepat seolah-olah telah didorong, aura yang mereka rasakan melalui kesadaran surgawi mereka sepertinya tidak dimiliki oleh penggarap bela diri tahap Sein halus tingkat menengah. Faktanya, itu terasa lebih seperti aura dari Mastery Refined Sein Stage Martial Cultivator. Penguasaan panggung Sein halus. Pada saat ini, Ren Zong dan Liu Hongguang hampir yakin Su Jing sudah menjadi penggarap bela diri panggung suci yang dimurnikan. Secara alami, mereka tidak menyelidiki basis kultivasi Su Jing menggunakan kesadaran surgawi mereka karena dianggap tidak sopan. Jika mereka melakukannya, mereka akan segera menyadari kesalahan mereka. Karena Ren Zong dan Liu Hongguang diprasangkai oleh kesan pertama mereka tentang dia, wajar saja mereka sangat terkejut dengan terobosannya ke Mastery Refined Sein Stage. Penguasaan panggung Sein halus. Bagaimana mungkin, Ren Zong dan Liu Hongguang adalah orang-orang terkuat yang hadir di tempat kejadian. Setelah itu, diikuti oleh Su Chen, Grand Elder of Rising Sky Mansion. Pada saat ini, kesadaran surgawi Su Chen juga merasakan aura yang dilepaskan Su Jing sebelumnya. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Martial Cultivator di Mastery Refined Sein Stage atau di atasnya. Dia tercengang. Menurutnya, ini tidak mungkin. Sebagai Grand Elder dari Rising Sky Mansion, dia tahu dengan jelas betapa kuatnya Su Jing, Tuan Muda dari Rising Sky Mansion. Dia tahu betul bahwa bahkan jika Su Jing diberi sumber daya kultivasi yang besar oleh Rising Sky Mansion, masih tidak mungkin baginya untuk menerobos ke Mastery Refined Sein Stage dalam waktu sesingkat itu. Faktanya, dia hanya seorang penggarap bela diri tahap suci awal yang dimurnikan setahun yang lalu. Fakta bahwa dia mampu bangkit dari tahap Sein yang dimurnikan awal ke tahap Sein yang dimurnikan dalam 1 tahun adalah mustahil. Dia pasti mengalami pertemuan kebetulan selama 1 tahun ini ketika dia keluar. Su Chen hampir yakin akan hal ini. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa, pertemuan kebetulan, Su Jing adalah dia mengolah teknik iblis gelap yang melahap. Pemilik asli teknik Devouring Dark Devil tidak lain adalah pelaku utama yang menyebabkan jatuhnya Rising Sky Mansion dari kekuatan kelas 3 kuasi menjadi kekuatan kelas 4. Ketika Su Chen kembali sadar, Duan Lingtian juga kembali sadar. Ekspresinya sangat serius saat ini. Basis kultivasi Su Jing tampaknya telah menembus ke Mastery Refined Sein Stage. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Duan Lingtian dikejutkan oleh basis kultivasi Su Jing. Mungkinkah sumber daya budidaya di Rising Sky Mansion sehebat ini? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Duan Lingtian ketika dia menemukan Su Jing kemungkinan besar telah menembus ke tahap penguasaan suci yang dimurnikan. Lagi pula,
Tidak seperti Su Chen yang memahami sumber daya budidaya yang dapat disediakan oleh Rising Sky Mansion, dia tidak tahu apa-apa tentang itu sama sekali. Aku tidak percaya dia benar-benar telah menembus ke Mastery Refined Saint Stage, dalam hal ini, akan sulit bagiku untuk membunuhnya. Ekspresi tenang Duan Lingtian yang semula tenang mulai berubah menjadi serius. Dengan kekuatannya saat ini, dia tahu bahwa dia bisa mengalahkan sebagian besar Martial Saint Stage halus menengah dan penggarap Dao. Adapun Mastery Refined Saint Stage Martial dan Dao Cultivators, dia tahu dia hanya bisa mengalahkan mereka yang sedikit lebih lemah dan memiliki fondasi yang tidak stabil. Jika dia melepaskan semua tekniknya, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka yang sedikit lebih kuat. Namun, dia hanya bisa bermain imbang dengan mereka yang lebih kuat. Bahkan, ada kemungkinan dia bahkan akan kalah. Adapun pembangkit tenaga listrik terkemuka di Mastery Refined Saint Stage, dia tidak memiliki kepercayaan diri sama sekali. Dia yakin tentang ini karena ketika Su Chen menyerangnya lebih awal, pada saat dia mengeluarkan Jasper Celestial Sword pada saat kritis, dia telah memahami sedikit tahap kedua dari metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Bab 1689, Tantangan Bersamaan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Sementara itu, sebagian besar orang yang hadir di tempat kejadian juga telah kembali sadar. Banyak dari mereka mulai mencubit paha mereka. Ketika mereka merasakan sakit di paha mereka, hanya mereka yakin apa yang mereka saksikan bukanlah halusinasi. Su Jing, Tuan Muda Mansion dari Rising Sky Mansion, telah membunuh Zonggu hanya dalam satu pukulan. Su Jing ini, jangan bilang dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik Mastery Refined Saint Stage. Meskipun sebagian besar penonton tidak memiliki daya tangkap Ren Zong, Liu Hongguang, dan Su Chen, mereka masih bisa menebaknya secara samar ketika mengingat adegan yang mereka saksikan. Mereka terkejut. Bagaimana ini mungkin? Selain merasa bingung, mereka merasa itu tidak mungkin. Seseorang yang berada di tahap Saint Refined awal setahun yang lalu benar-benar telah menembus ke tahap Mastery Refined Saint. Mereka bertanya-tanya bagaimana Su Jing telah berkultivasi dalam 1 tahun terakhir ini. Namun, banyak mata pembudidaya tanpa sekte menjadi merah ketika mereka melihat Su Jing. Zonggu, pembangkit tenaga listrik yang kuat di antara para pembudidaya sekte setengah baya, memiliki posisi yang luar biasa di mata para pembudidaya tanpa sekte. Selain itu, banyak pembudidaya tanpa sekte juga menaruh harapan padanya. Di distrik Rising Sky Mansion, meskipun pembudidaya tanpa sekte dapat dianggap dalam keadaan terpecah, beberapa pembangkit tenaga listrik tanpa sekte masih akan melangkah untuk menyatukan para pembudidaya tanpa sekte untuk memecahkan masalah yang muncul. Namun, baru-baru ini, tidak ada pembudidaya tanpa sekte yang luar biasa di distrik Rising Sky Mansion sama sekali. Karena alasan ini, banyak pembudidaya tanpa sekte menggantungkan harapan mereka pada Zonggu. Mereka merasa dia bisa menjadi seseorang yang bisa menyatukan para pembudidaya tanpa sekte di masa depan. Namun, Zonggu telah meninggal. Kematiannya telah menghancurkan mimpi mereka. Banyak pembudidaya tanpa sekte memandang Duan Lingtian serempak dan menghela nafas. Mengesampingkan fakta bahwa mereka tidak mengenal Li Feng sama sekali, dan jelas dia tidak suka menjadi sorotan, berdasarkan interaksinya dengan Ren Zong dan Liu Hongguang, jelas dia tertarik untuk bergabung dengan salah satu dari mereka, kekuatan yang kuat. Karena alasan ini, mereka tidak berpikir Li Feng akan mampu menggantikan Zonggu. Ketika mereka memikirkan hal ini, para pembudidaya tanpa sekte memandang Su Jing dengan tatapan tajam. Seolah-olah mereka ingin memotongnya menjadi ribuan keping. Bagaimanapun, Zonggu telah dikalahkan oleh Su Jing. Dia akhirnya berhasil membersihkan namanya dan mengubah opini massa. Tidak hanya dia tidak kalah dengan Zonggu, hanya butuh satu pukulan untuk membunuh Zonggu. Jika ada orang yang merasa ini paling sulit untuk dipercaya ketika mereka melihat bagaimana Su Jing membunuh Zonggu, itu tidak lain adalah Biksu Bunga dan Jing Suzi. Mereka berasal dari generasi yang sama di distrik Rising Sky Mansion. Sebagai orang-orang terkemuka, Biksu Bunga dan Jing Suzi memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa yang berbakat di antara rekan-rekan mereka, dan ini termasuk Su Jing, Tuan Muda Rumah Bangkit. Rumah Langit. Namun, kekuatan yang ditampilkan Su Jing hari ini memberi mereka getaran aneh. Terkesiap. Ketika mereka kembali ke akal sehat mereka terkesiap serempak. Penguasaan panggung Sein yang dimurnikan,
Su Jing telah menembus ke tahap penguasaan Sein yang dimurnikan. Faktanya adalah keduanya baru saja membuat terobosan ke Mastery Refined Sein Stage belum lama ini. Namun, Su Jing yang berada di belakang mereka selama ini akhirnya berhasil menyusul mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa tercengang? Setelah membunuh Zhonggu, Su Jing juga menggantikannya sebagai Ringmaster yang baru. Pada saat ini, seorang murid Rising Sky Mansion melangkah keluar. Itu adalah Mastery Pristine Sein Stage Martial Cultivator yang telah lama dieliminasi. Ketika orang banyak melihatnya keluar, tidak ada dari mereka yang tertawa. Ekspresi mereka malah berubah menjadi serius. Mereka merasakan deja vu. Itu mirip dengan bagaimana Su Gang melangkah keluar sebelumnya. Banyak orang langsung mengalihkan perhatian mereka ke Su Jing. Jangan bilang Su Jing ini masih ingin membunuh seseorang. Apakah dia kecanduan membunuh sekarang? Tidak seperti sebelumnya, setelah Su Jing menunjukkan kekuatan yang seolah-olah berada di Mastery Refined Sein Stage, orang-orang yang meremehkannya sebelumnya tidak lagi berani melakukannya. Apa lelucon? Tidak apa-apa jika mereka tidak menyadari kekuatannya. Namun, kekuatannya telah terbukti setelah Su Jing membunuh Zhonggu hanya dalam satu gerakan. Bahkan, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Flowery Mong dan Jing Susi. Pada saat ini, tidak ada yang mengira Su Jing membutuhkan waktu lama untuk muncul karena dia takut pada Biksu Bunga atau Jing Susi. Seperti yang diharapkan orang banyak, murid dari Rising Sky Mansion memilih untuk menantang Su Jing. Juga seperti yang diharapkan, Su Jing mengaku kalah dan tersingkir. Pada saat ini, dia bukan lagi seorang Ringmaster, dan dia bisa dengan bebas menantang Ringmaster manapun sesukanya. Tatapan Su Jing sekali lagi mendarat di Duan Lingtian, menyebabkan ekspresi Duan Lingtian berubah menjadi serius. Saat ini, meskipun pemahamannya tentang metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati berdaulat, telah semakin dalam dan semakin dekat dengan tahap kedua, pedang bayangan hati, masih akan sulit baginya untuk melawan penggarap bela diri tahap suci penguasaan yang dimurnikan, bahkan jika dia memiliki kesempatan untuk menang. Berdasarkan kekuatan yang ditampilkan Su Jing sebelumnya, Duan Lingtian tahu bahwa itu tidak sesederhana menerobos ke Mastery Refined Sein Stage. Meskipun dia tidak takut pada Su Jing, dia tidak sepenuhnya yakin dia akan bisa menang. Dia ingin menantang Li Feng. Banyak orang terkejut ketika mereka melihat Su Jing menatap Li Feng. Apakah dia mencoba membunuh semua pembudidaya tanpa sekte? Sebelumnya, orang banyak mungkin merasa Su Jing tidak bisa mengalahkan Li Feng. Namun, pendapat mereka telah berubah sekarang. Mereka mengira jika Su Jing memutuskan untuk menyerang Li Feng sekarang, Li Feng pasti akan mati. Ekspresi para pembudidaya tanpa sekte di tempat kejadian segera berubah menjadi serius. Mata Su Chen berbinar ketika dia melihat Su Jing menatap Duan Lingtian. Dia dengan cepat mengirimkan suaranya ke Su Jing. Tuan muda rumah, Li Feng ini bahkan lebih kejam dari Zhonggu. Dia benar-benar membunuh dua penggarap bela diri berbakat dari Rising Sky Mansion kami. Petik 2. Meskipun kata-katanya terdengar mulia dan benar, bagaimana mungkin Su Jing tidak tahu Sue Chen mencoba menggunakannya untuk membalas dendam untuk Su Ken. Awalnya, dia memang berencana menantang Duan Lingtian. Namun, saat dia mendengar transmisi suara Su Chen, dia segera menolak gagasan itu untuk saat ini. Apa lelucon? Mengesampingkan fakta bahwa dia adalah tuan muda mansion dari Rising Sky Mansion, bahkan jika dia bukan, sebagai penerus teknik iblis gelap yang memakan, pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. Bagaimana mungkin dia membiarkan Grand Elder menyuruhnya berkeliling? Karena alasan ini, Su Jing tidak hanya mengabaikan Su Chen, tetapi dia bahkan memalingkan muka dari Duan Lingtian. Banyak pembudidaya tanpa sekte langsung menghela nafas lega. Ekspresi Su Chen sangat suram. Dia tidak berpikir bahwa Su Jing akan mengabaikannya. Selain itu, dia bertindak seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk menantang Li Feng. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan tidak peduli seberapa marahnya dia. Meskipun dia adalah Grand Elder dari Rising Sky Mansion, Su Jing adalah Master Muda dari Rising Sky Mansion. Di Rising Sky Mansion, sebagai putra Mansion Master of Rising Sky Mansion, posisi Su Jing, tentu saja, lebih tinggi darinya. Segera setelah itu, mata Su Jing mendarat di Biksu Bunga. Pada saat yang sama, tubuhnya berkelebat, dan hanya dalam sekejap mata, dia muncul di bidak catur Biksu Bunga, berdiri di hadapannya. Biksu Bunga, aku lebih lemah darimu sebelumnya. Hari ini, saya ingin membuktikan bahwa saya, Su Jing, Tuan Muda Istana Langit meningkat,
adalah pembangkit tenaga listrik terkuat di antara generasi paruh baya di distrik Istana Langit Terbit. Kata-kata Su Jing dipenuhi dengan semangat dan kepercayaan diri. Dihadapkan dengan Su Jing yang percaya diri, Biksu Bunga hanya tersenyum acuh tak acuh. Tuan muda rumah tua Su, cukup mengejutkan bahwa Anda telah berhasil menembus tahap penguasaan suci yang dimurnikan, namun, jika Anda berpikir Anda akan dapat mengalahkan saya hanya karena Anda telah membuat terobosan, Anda salah besar. Petik 2. Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, kasaya di tubuh Flowery Mong berkibar saat True Origin-nya melonjak keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, udara di sekitar Biksu Bunga beriak. Kesadaran surgawi Renzong, Liu Hongguang, dan Su Chen langsung merasakan aura Biksu Bunga. Mereka melebarkan mata mereka serempak saat mereka berseru dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, penguasaan panggung Sein halus. Meskipun suara mereka tidak keras, banyak orang yang hadir di tempat kejadian memiliki pendengaran yang baik sehingga mereka, secara alami, mendengar kata-kata mereka. Kerumunan segera menatap Biksu Bunga dengan takjub. Biksu Bunga ini juga telah menembus ke tahap penguasaan suci yang dimurnikan. Seperti yang diharapkan dari salah satu dari dua pembangkit tenaga listrik paling menonjol di generasi paruh baya di distrik Rising Sky Mansion kami. Bakat dan kekuatan bawaan Flowery Mong benar-benar luar biasa. Biksu Bunga telah membuat terobosan, saya ingin tahu apakah Jing Su Zi juga telah membuat terobosan. Dibandingkan dengan Su Jing, terobosan Flowery Mong hanya mengejutkan orang banyak untuk sesaat. Mereka berhasil tenang setelah beberapa saat. Menurut pendapat mereka, Biksu Bunga selalu luar biasa, dan dia sudah menjadi penggarap bela diri tahap suci tingkat menengah sejak beberapa waktu yang lalu. Itu tidak mengejutkan ketika mereka mengetahui bahwa dia telah menembus ke Mastery Refined Sein Stage. Namun, mereka penasaran apakah Jing Su Zi juga telah menembus ke Mastery Refined Sein Stage juga. Su Jing naik ke udara saat dia melihat pendeta muda Tao yang berdiri di atas bidak catur lain di dekatnya sebelum dia bertanya dengan keras, "Jika saya tidak salah, Jing Su Zi, Anda pasti telah membuat terobosan juga, kan?" Dari awal hingga akhir, Su Jing tampaknya tidak terkejut dengan basis kultivasi Biksu Bunga. Selain itu, dia bahkan ingin menanyakan basis kultivasi Jing Su Zi. Dihadapkan dengan pertanyaan Su Jing, Jing Su Zi menganggukkan kepalanya meskipun dia tetap diam. Kerumunan langsung menjadi gempar. Bahkan Jing Su Zi telah menembus ke Mastery Refined Sein Stage. Dalam hal ini berarti pertempuran peringkat langit yang meningkat kali ini memiliki 3 pembangkit tenaga listrik di panggung Sein yang dimurnikan. Bagus, baik sekali. Su Jing tampak senang dengan jawaban Jing Su Zi. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Ren Zong dan Liu Hongguang. Wakil tuan rumah Ren, Penatua Liu, saya ingin secara bersamaan menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Bab 1690, 1 lawan 2. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Wakil tuan rumah Ren, Penatua Liu, saya ingin secara bersamaan menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Meskipun suara Su Jing tidak keras, semua orang yang hadir di set catur nimble mendengar kata-katanya. Seluruh tempat segera menjadi sunyi. Ketika orang-orang yang hadir di tempat kejadian sadar kembali, mereka saling memandang dengan kaget. Beberapa dari mereka bahkan memasukkan jari ke telinga mereka untuk membersihkannya, mengira mereka salah dengar. Ya Tuhan, apa yang baru saja mereka dengar? Su Jing, tuan muda mansion dari Rising Sky Mansion, berkata dia ingin menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama. Kata-kata Su Jing sangat mengejutkan semua orang yang hadir di tempat kejadian. Namun, kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan penghinaan besar bagi Biksu Bunga dan Jing Su Zi. Kedua ekspresi mereka berubah serius segera. Pada saat ini, tidak peduli seberapa baik emosi mereka tidak bisa lagi menekannya. Su Jing sudah terlalu jauh menghina mereka. Setelah mendengar kata-kata Su Jing, bahkan Duan Lingtian terkejut. Su Jing ingin menantang dua Mastery Refined Sein Stage Martial Cultivator pada saat yang bersamaan. Konyol, betapa sombongnya. Su Jing ini sebenarnya ingin menantang Biksu Bunga dan Jing Su Zi pada saat yang sama. Apakah dia pikir mereka lemah atau semacamnya? Sepertinya dia menjadi cukup percaya diri setelah menerobos ke Mastery Refined Sein Stage, namun, sebagai Mastery Refined Sein Stage Martial Cultivator, dia sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin menantang Mastery Refined Sein Stage Martial Cultivator dan Dao Cultivator pada saat yang sama. Bukankah dia hanya mencari kematian?
Mencari kematian, Biksu Bunga dan Jing Suzi tidak akan berani membunuhnya, meskipun mereka bisa melarikan diri, sekte mereka tidak bisa. Seperti kata pepatah, beku itu mungkin melarikan diri, tetapi kuil itu tetap ada. Bahkan jika mereka melarikan diri, Rising Sky Mansion tidak akan membiarkan kuil Brahma dan kuil yang murni pergi. Orang-orang di tempat kejadian berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka merasa bahwa Su Jing telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Untuk berpikir dia ingin menantang Biksu Bunga dan Jing Suzi pada saat yang sama. Bahkan Ren Zong dan Liu Hongguang tidak menyangka Su Jing begitu arogan. Karena alasan ini, mereka terdiam sesaat. Tuan Muda Mansion, apa yang kamu coba lakukan? Apakah itu Biksu Bunga atau Jing Suzi? Keduanya adalah lawan yang kuat. Saya tahu kepercayaan diri Anda sangat meningkat setelah Anda menembus ke Mastery Refined Saint Stage, tetapi keduanya adalah pembangkit tenaga Mastery Refined Saint Stage juga. Kamu tidak akan cocok untuk keduanya sekaligus. Su Chen berkata melalui transmisi suara saat kerutan muncul di wajahnya. Setelah dia selesai berbicara, dia tidak menunggu Su Jing menjawab saat dia menatap Ren Zong dan Liu Hongguang dengan senyum paksa di wajahnya. Wakil Tuan Rumah Ren, Penatua Liu, Tuan Rumah Muda kami bercanda. Bercanda. Kerumunan memandang Su Jing dengan skeptis ketika mereka mendengar kata-kata Su Chen. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Namun, Su Jing tampaknya tidak mengerti maksud Su Chen. Saat kata-kata Su Chen keluar dari mulutnya, dia segera menimpali, Grand Elder, saya tidak bercanda. Nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan. Wajah Su Chen memerah saat mendengar ini. Dia telah mengesampingkan harga dirinya untuk membantu Su Jing, tetapi Su Jing tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tetapi dia bahkan menghina Su Chen meskipun dia berniat baik. Su Chen sangat marah sehingga dia hanya melambaikan lengan bajunya, tidak lagi berencana untuk ikut campur dalam masalah ini. Tuan Muda Rumah Su, Anda benar-benar ingin menantang Biksu Bunga dan Jing Suzi pada saat yang bersamaan. Ren Zong bertanya dengan sungguh-sungguh sambil menatap Su Jing. Wakil Mansion Master Ren, jangan bilang kamu pikir aku bercanda. Su Jing mengerutkan kening. Tuan Muda Rumah Muda Su, Anda harus berpikir dua kali, apakah itu Biksu Bunga atau Jing Suzi, keduanya berada di panggung suci penguasaan halus seperti Anda. Anda tidak akan menang melawan dua dari mereka pada saat yang sama. Liu Hongguang menimpali juga. Terima kasih atas pengingat Anda, Penatua Liu. Namun, saya sudah mengambil keputusan, jawab Su Jing acuh tak acuh. Benar? Masalah ini tidak melanggar aturan Rising Sky Ranking Battle, tetapi jika kamu ingin melawan keduanya sekaligus, mereka harus menyetujuinya. Jika mereka tidak mau, tidak ada yang bisa dilakukan Penatua Liu dan saya. Kami tidak mungkin memaksa mereka untuk bertarung denganmu. Bagaimanapun, ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi mereka, kata Ren Zong kepada Su Jing dengan canggung. Dia bisa memahami perasaan Biksu Bunga dan Jing Suzi. Jika dia berada di posisi mereka, dia akan marah juga. Seseorang yang telah mereka kalahkan di masa lalu ingin menghadapi mereka berdua pada saat yang bersamaan. Ini benar-benar penghinaan. Setelah pidato Ren Zong, semua orang, termasuk Duan Lingtian, mengalihkan pandangan mereka ke Biksu Bunga dan Jing Suzi. Pada saat ini, baik Biksu Bunga dan Jing Suzi memiliki ekspresi yang sangat muram di wajah mereka. Namun, mereka tahu mereka harus memberikan jawaban sekarang. Mereka akan menolak ini ketika Su Jing memukul mereka dan berbicara lebih dulu. Biksu Bunga, Jing Suzi, saya tahu Anda berdua adalah orang yang bangga, tetapi jika Anda tidak menerima tantangan saya hari ini, saya tidak punya pilihan, tetapi untuk mengatakan semua orang dari kuil Brahma dan kuil yang murni adalah sampah. Sampah. Harus diakui bahwa kata-kata Su Jing memang sangat provokatif. Paling tidak, saat kata-katanya keluar dari mulutnya, apakah itu orang-orang dari kuil Brahma atau kuil yang murni, semua ekspresi mereka langsung berubah menjadi serius. Arogan, itu terlalu sombong. Kakak Bunga, karena dia sangat arogan, sebaiknya kau bergabung dengan kakak senior Jing Suzi dan membunuhnya. Itu benar, kakak Bunga senior. Dia telah menginjak kepala kita, jadi Anda tidak perlu peduli tentang hal lain. Bergabunglah saja dengan kakak senior Jing Suzi dan beri dia pelajaran yang tak terlupakan. Biksu Bunga, setujui permintaannya. Di antara orang-orang kuil Brahma, selain kepala biara dan pejabat tinggi yang ekspresinya benar-benar muram, semua murid bergantian membujuk Biksu Bunga. Mereka ingin dia menyetujui tantangan Su Jing dan bergabung dengan Jing Suzi.
Itu sama di sisi kuil yang murni juga. Selain pejabat tinggi dan master kuil dari kuil yang murni yang tetap diam, murid-murid lainnya juga membujuk Jing Suzi satu demi satu. Kata-kata Su Jing membingungkan banyak orang di tempat kejadian karena kata-katanya telah memprovokasi dua kekuatan kelas 5, kuil Brahma dan kuil yang murni. Tentu, itu bukan masalah besar bagi seseorang dengan latar belakang Su Jing untuk memprovokasi kedua kekuatan ini. Karena Su Jing sudah mengatakan kata-kata seperti itu, jika Biksu Bunga dan Jing Suzi masih menolaknya, mereka akan mengakui bahwa orang-orang dari kuil Brahma dan kuil yang murni adalah sampah. Ini tidak diragukan lagi yang diinginkan Su Jing. Saya setuju. Aku juga setuju. Dalam keadaan seperti itu, Biksu Bunga dan Jing Suzi tidak punya pilihan selain menerima tantangan itu. Namun, ekspresi mereka suram ketika mereka menyetujuinya. Kedua pasang mata yang menatap Su Jing bersinar dingin. Keduanya telah memutuskan untuk memberinya pelajaran yang tak terlupakan bahkan jika mereka tidak bisa membunuhnya. Mereka masih bisa menanggungnya jika Su Jing hanya memprovokasi mereka. Namun, mereka tidak bisa mengabaikannya dengan mudah ketika dia memprovokasi sekte masing-masing. Sebagai murid sekte, khususnya murid-murid luar biasa yang mewakili sekte mereka, memprovokasi sekte mereka sama dengan menggali kuburan leluhur mereka. Kerumunan tidak terkejut dengan keputusan Biksu Bunga dan Jing Suzi. Dalam keadaan seperti itu, meskipun tantangan Su Jing adalah penghinaan, keduanya tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Kalau tidak, itu akan sama dengan mengakui orang-orang di sekte mereka adalah sampah. Su Jing ini benar-benar gila. Apakah dia benar-benar berpikir dia tak terkalahkan setelah menerobos ke Mastery Refined Saint Stage? Menantang dua orang sendirian, terlebih lagi, kedua orang ini juga berada di Mastery Refined Saint Stage. Aku ingin melihat apakah dia masih akan sesombong ini ketika dia dikalahkan oleh Biksu Bunga dan Jing Suzi. Pada saat itu, saya pikir dia akan sangat malu sehingga dia berharap tanah menelannya. Saya sangat menantikan untuk melihatnya dikalahkan oleh Biksu Bunga dan Jing Suzi. Dengan keduanya bergabung, saya tidak berpikir itu akan membawa mereka lebih dari 10 gerakan untuk mengalahkannya. Ketika orang banyak mendengar Biksu Bunga dan Jing Suzi telah menerima tantangan Su Jing, mereka mulai berbisik di antara mereka sendiri lagi. Sangat disayangkan kekuatan di belakang Su Jing adalah Rising Sky Mansion. Kalau tidak, Biksu Bunga dan Jing Suzi pasti akan membunuhnya. Tepat sekali, dengan kehadiran Rising Sky Mansion, bahkan jika Biksu Bunga dan Jing Suzi mengalahkannya, mereka tidak akan membunuhnya. Saya pikir dia pasti telah mempertimbangkan ini. Kalau tidak, dia tidak akan berani memberikan tantangan kepada Biksu Bunga dan Jing Suzi pada saat yang bersamaan. Banyak orang merasa itu tidak adil. Mereka mengira Su Jing tidak akan berani mengajukan permintaan seperti itu jika dia tidak didukung oleh Rising Sky Mansion. Mungkinkah Su Jing benar-benar yakin dia bisa mengalahkan Biksu Bunga dan Jing Suzi pada saat yang sama? Tidak seperti yang lain, dilihat dari kepercayaan diri dan kesombongan di mata Su Jing, Duan Lingtian bingung. Dia tidak punya jawaban untuk ini. Setelah bereinkarnasi 2 kali, penilaiannya cukup akurat. Saat ini, Su Jing memancarkan aura seorang pemenang. Jika dia benar-benar cukup kuat untuk mengalahkan Biksu Bunga dan Jing Suzi pada saat yang sama, maka kekuatannya harus berada di puncak tahap penguasaan suci yang dimurnikan. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, skenario kasus terbaik bagiku adalah datang untuk menggambar bersamanya. Mustahil bagiku untuk membunuhnya sekarang. Hati Duan Lingtian tenggelam saat dia memikirkan hal ini. Hanya ada satu alasan dia datang ke Rising Sky Ranking Battle di distrik Rising Sky Mansion. Itu untuk membunuh Su Jing, tuan muda dari Istana Langit yang meningkat, sehingga dia bisa membantu Han Suenai membubarkan pernikahannya. Namun, sepertinya membunuh Su Jing bukanlah tugas yang mudah. Kuharap dia hanya bersikap arogan dan melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sekarang setelah sampai pada ini, Duan Lingtian hanya bisa berharap yang terbaik. Namun, dia merasa peluang dia mendapatkan apa yang dia harapkan cukup tipis. Karena alasan ini, hatinya diselimuti oleh awan gelap, menekannya. Suara mendesing, suara angin bersiul bergema di udara saat Jing Suzi meninggalkan bidak catur yang dia pakai dan muncul di bidak Flowery Mong berdiri. Mereka berdiri berdampingan dengan Su Jing berdiri tepat di seberang mereka. Su Jing, tuan muda mansion dari Rising Sky Mansion, sebenarnya telah menantang Biksu Bunga dan Jing Suzi pada saat yang sama. Sebelumnya,
salah satu dari keduanya bisa dengan mudah menghancurkannya. Namun, dia gigih dalam menantang mereka berdua pada saat yang sama hari ini. Tidak banyak orang yang mengira Su Jing memiliki kesempatan dalam pertarungan ini. Sebagian besar dari mereka merasa peluang Biksu Bunga dan Jing Suzi lebih tinggi karena kekuatan mereka berdua diakui secara luas oleh semua orang.